Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini Bintang Tirakil Agyar sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 yang mengusung judul Layanan Bimbingan Berbasis Inovasi Layanan Konseling Ramah Anak dengan Pendekatan Hati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Inovasi dalam Bimbingan dan Konseling Ibu Devi Sekar Ayuningrum SPC. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Adi Maksum, Beni Tanbowo, Dinar Andi Fadilah, Muhammad Abdul Jabar, dan juga Rijal Muhammad Akbar. Baik, bimbingan dan konseling sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat berkembang secara optimal dari segi akademik maupun secara personal dan juga sosial. Dalam bimbingan dan konseling diperlukan pendekatan yang tepat dalam memberikan layanan untuk mencapai tujuan yang sesuai. Itu adalah sebagai latar belakang dalam layanan bimbingan berbasis inovasi layanan konseling ramah anak dengan pendekatan hati. Sedangkan pengertian dari layanan bimbingan berbasis inovasi layanan konseling ramah anak dengan pendekatan hati adalah pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang dan juga cinta, juga empati. Layanan bimbingan dan konseling yang dirancang untuk anak-anak dengan mengedepankan pendekatan yang hangat, empatik, dan juga ramah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai tujuan layanan bimbingan berbasis inovasi layanan konseling ramah anak dengan pendekatan hati. Di mana tujuan yang pertamanya adalah untuk mencegah masalah kesehatan mental. Yang kedua ada peningkatan hubungan sosial. Yang ketiga pengembangan kemampuan dalam pengambilan suatu keputusan. Yang keempat adalah untuk memperoleh atau untuk menciptakan penggunaan teknologi yang inovatif. Yang kelima untuk terciptanya sebuah evaluasi atau penelitian yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yang keenam adalah adanya kerjasama antara orang tua dan sekolah. Nah, apabila sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tujuan dari layanan tersebut, maka yang selanjutnya akan saya jelaskan juga adalah mengenai karakteristik dari layanan ini. Yang pertama adalah karakteristiknya itu berfokus pada kebutuhan dan keinginan anak. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan konseling seperti permainan atau aktivitas kreatif yang lainnya. Yang selanjutnya karakteristiknya adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat pelayanan. Pelayanan bimbingan dan konseling sejak usia dini atau tingkat dasar secara khusus bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, belajar, dan karir sesuai dengan tuntutan lingkungan. Purwati 2003 menjelaskan bahwa dalam aspek perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan membantu siswa 1. Agar memiliki pemahaman diri, 2. Mengembangkan kemampuan positif, 3. Membantu pemilihan kegiatan secara sehat, 4. Mampu menghargai orang lain, 5. Memiliki rasa tanggung jawab, 6. Mengembangkan keterampilan hubungan antara pribadi, 7. Dapat menyelesaikan masalah, 8. Serta dapat membuat keputusan secara baik. Dalam peringatan kesejahteraan emosional, layanan ini membantu anak-anak dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat mengatasi stres, kecemasan, dan perasaan negatif dengan lebih efektif pemecahan masalah kesehatan mental. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih.
Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis layanan bimbingan berbasis inovasi, layanan konseling ramah anak dengan pendekatan hati. Yang pertama ada jenis konseling individual. Menurut Prayitno tahun 2012, konseling individual merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap seorang peserta didik ataupun konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi peserta didik ataupun konseli yang dilakukan dengan suasana tatap muka, dilakukan dengan interaksi langsung antara peserta didik atau konseli dan konselor. Yang kedua ada jenis konseling kelompok. Konseling kelompok adalah bentuk layanan konseling di mana sekelompok individu yang menghadapi masalah ataupun tantangan yang serupa atau memiliki tujuan yang sama yang berkumpul bersama untuk berpartisipasi dalam sesi konseling yang dipandu oleh seorang konselor. Dan yang ketiga, konseling daring. Konseling daring adalah bentuk layanan konseling yang dilakukan melalui internet ataupun komunikasi digital. Ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam sesi konseling dengan seorang konselor tanpa harus berada di lokasi yang sama. Konseling daring ini dapat mencangkup berbagai bentuk komunikasi. Contohnya seperti obrolan teks, panggilan suara, ataupun video conference. Baik, mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu problematika layanan bimbingan berbasis inovasi. Ada beberapa problematika diantaranya yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua ada aksesibilitas yang tidak merata, yang ketiga kualitas layanan yang terkait dengan teknologi, yang keempat keprihatinan privasi dan keamanan data. Di sini tidak semua anak memiliki akses mudah ke layanan konseling, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berpendapatan rendah. Meskipun inovasi teknologi bisa membantu meningkatkan kualitas layanan konseling, perlu memastikan bahwa kualitasnya tetap terjaga. Dengan begitu, mencapai kualitas interaksi antara konselor dan anak, kerahasiaan, dan etika dalam memberikan layanan akan lebih lancar. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan layanan bimbingan berbasis inovasi layanan konseling ramah anak dengan pendekatan hati. Oke, yang pertama, kelebihannya 1. Aksesibilitas lebih baik. Layanan berbasis inovasi dapat meningkatkan akses anak-anak ke bimbingan konseling, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Yang kedua, personalisasi teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak tentang setiap anak, memungkinkan pemberian layanan yang lebih bersosialisasi. Yang ketiga, kemungkinan pendekatan hati. Pendekatan hati dalam konseling ramah anak menempatkan perhatian dan empati pada anak sebagai individu, menciptakan lingkungan yang mendukung nyaman bagi mereka. Lalu kekurangannya, 1. Keterbatasan hubungan manusia. Hubungan emosional antara konselor dan anak-anak dapat kurang intens melalui layanan online yang dapat mempengaruhi efektivitas konseling. Yang kedua, kualitas layanan dengan teknologi. Kualitas layanan bimbingan berbasis inovasi sangat bergantung pada ketersediaan dan keandalan teknologi. Gangguan teknis dapat menghambat akses dan kualitas layanan. Lalu yang ketiga, keprihatinan privasi dan keamanan. Penggunaan teknologi dalam konseling anak-anak memunculkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data anak. Pelindungan data pribadi menjadi penting. Sekian presentasi dari saya. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya akan menyimpulkan bahwa layanan bimbingan berbasis inovasi layanan konseling ramah anak dengan pendekatan hati adalah layanan yang cukup inovatif untuk diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Meskipun ada sedikit hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan layanan bimbingan berbasis inovasi ini. Layanan berbasis inovasi dengan pendekatan hati cukup baik digunakan untuk anak-anak dalam ranah
pendidikan TK maupun dalam pendidikan SD, yang dimana itu dapat diterapkan oleh guru TK dan juga guru SD maupun oleh seorang konselor dalam bimbingan dan konseling. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan yang kami sampaikan dalam presentasi pada kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.